Ya, sudah. Sakramen penguatan, krisma atau krisma, Bapak Ibu. Kita nanti akan menyebut kenapa sakramen penguatan atau krisma, ya nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Baik, sebelumnya sakramen penguatan atau sakramen krisma ini, kita akan memasuki topik-topik ini. Pertama pengantar, dan kedua nanti saya akan masuk coba membawa dasar alkitabiahnya apa, ini dengan sakramen penguatan ini. Dan juga sejarah sakramen penguatan itu seperti apa. Nah, kita sebagai katekis kadang-kadang kita perlu juga untuk menyampaikan ini kepada calon baptis atau calon penerima sakramen penguatan. Karena pengalaman saya sebagai katekis, banyak umat yang bertanya mengenai dasar-dasar alkitabiahnya, karena umat-umat kita ini lebih kritis, apalagi mereka yang sudah sering jajan di gereja sebelah, begitu ya. Dan mereka juga sering mempertanyakan sejarah sakramen penguatan ini. Nah, ini kita perlu tahu sebagai katekis untuk menyampaikan apa saja sih materianya, formanya dalam sakramen penguatan ini, dan apa arti ketika mereka menerima sakramen penguatan penumpangan tangan itu diberi salam damai dengan tamparan pipi dan sebagainya. Ini juga perlu dijelaskan. Nah, pelaksanaan sakramen penguatan dalam gereja apa saja, dan makna sakramen penguatan itu apa, gitu ya. Nah, kenapa kita perlu menyampaikan makna-makna ini, Bapak Ibu? Karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika sedang mengajar itu. Mereka menanyakan, atau bahkan mereka yang belum terima sakramen penguatan, khususnya mereka yang dewasa ya Bapak Ibu, yang dewasa, orang-orang tua. Nah, mereka merasa tidak perlu lagi terima sakramen penguatan ini gitu, karena mereka merasa diri sudah dibaptis. Nah, inilah kita perlu di sini makna sakramen penguatan ini untuk disampaikan kepada mereka. Dan administrasi sakramen penguatan itu apa saja? Nah, nanti kita juga sampaikan, dan nanti terakhir pada kesimpulannya. Baik, saya akan menyampaikan yang bagian pertama, yaitu pengantar, Bapak Ibu. Nah, di sini setelah dibaptis, kita tentu hidup menjadi seorang Kristen. Kita sudah diterima di dalam menjadi anggota gereja. Oleh karena itu, dalam menjadi orang Kristen atau sudah dibaptis dalam gereja, sudah menjadi anggota gereja, tidak cukup hanya sebagai orang Kristen saja yang biasa-biasa. Tentu kita ingin juga bertumbuh dan bertumbuh dan menjadi dewasa, dewasa dalam hal iman tentunya ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah proses pertumbuhan merupakan buah dari rahmat Tuhan itu. Nah, yaitu nanti buah-buahnya tadi yang akan kita sampaikan di dalam sakramen penguatan ini. Nah, sakramen penguatan atau krisma tentu erat hubungannya dengan baptis tadi ya, yaitu kita ingin mengembangkan iman kita, ingin mengembangkan lagi akan pengenalan kita terhadap Yesus Kristus, dan juga ingin menguatkan iman kita. Nah, ini penting untuk menguatkan, tidak hanya mengembangkan tapi juga menguatkan. Apa itu menguatkan iman? Agar kita tahan banting, tahan, kita tidak tergoda, tidak terprovokasi oleh ajaran-ajaran yang di luar iman kekatolikan kita. Nah, disinilah kita perlu sakramen penguatan. Nah, oleh karena itu di sini sebagai melengkapi sakramen baptis. Nah, jadi kalau kita membaca Injil, tentu kita ingat bahwa ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak layak ya untuk membuka kasut Yesus sekalipun. Nah, di sini mau menyatakan bahwa dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, malam ini kita akan berbicara, kita akan belajar juga mengenai tentang sakramen krisma ini yang berhubungan dengan Roh Kudus. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah juga mempelajari, sudah diajarkan tentang Roh Kudus ya Bapak Ibu ya, apa itu Roh Kudus. Nah, baik, ini melengkapi apa yang ada di dalam materi kita, yaitu tentang Roh Kudus. Nah, dalam Konsili Vatikan kedua juga menegaskan, baptisan, penguatan, dan ekaristi itu merupakan 3 sakramen yang disebut inisiasi, atau sakramen inisiasi gereja. Nah, ini juga tercantum di dalam Konsili Vatikan kedua, dalam dokumen sakramen konsilium yang ke-71. Nanti silakan Bapak Ibu bisa membaca di situ ya. Nah, saya akan teruskan dulu tentang sakramen krisma atau penguatan ini.
apa itu yang disebut sakramen penguatan adalah sakramen yang menyempurnakan kehadiran Roh Kudus bagi mereka yang sudah dibaptis, yang akan menjadikan orang-orang Kristen yang kuat menjadi laskar Kristus yang berani. Nah, ini penting sekali untuk kita tekankan kepada saudara-saudara kita yang masih belum memahami tentang sakramen penguatan ini, bahwa di mana sakramen Krisma atau penguatan ini adalah untuk menyempurnakan kehadiran Roh Kudus. Ya. Nah, juga akan timbul pertanyaan nanti, apakah ketika dibaptis kita kan sudah terima Roh Kudus, gitu ya? Betul. Nah, tapi Roh Kudus yang kita terima itu biasanya belum diaktifkan, artinya belum aktif. Kita hanya terima baptis, ya sudah, saya sudah menjadi anggota gereja Katolik. Dan untuk lain-lainnya, misalnya kita untuk terlibat ke dalam pelayanan, doa, dan lain sebagainya, itu masih rasanya belum tahu harus bagaimana. Nah, oleh karena itu, dalam menjadi orang Katolik, kita tidak hanya cukup dibaptis. Menjadi orang Katolik, selain dibaptis, dia juga harus ambil bagian di dalam kegiatan gereja. Nah, dalam hal ini, kalau mereka sudah menjalankan itu, tentu mereka menyampaikan tentang materi ini, mereka tidak akan kesulitan untuk menangkap apa yang akan kita sampaikan. Tapi akan menjadi agak sedikit sulit, pengalaman saya Bapak Ibu ya, saya akan sharing sedikit, bahwa mereka yang sudah dibaptis lama, sudah berpuluh-puluh tahun dan belum terima krisma, mereka mempertanyakan ini, ya yang penting saya berbuat baik, saya tidak melakukan hal-hal kejahatan, sudah cukup. Ya buat apa lagi saya di krisma, toh nanti saya mau di krisma juga memang saya akan lebih baik. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk umat-umat kita yang biasanya yang mereka hanya pakai logika dan mereka hanya menjalankan rutinitas, hanya identitas, maaf, sebagai agama Katolik. Tetapi mereka sendiri tidak terjun langsung di dalam pelayanan. Nah, ini agak kesulitan bagi kita untuk menghadapi orang-orang demikian. Namun percayalah, pengalaman saya, kita sebagai katekis, dengan tuntunan Roh Kudus, kita juga bisa memberikan penerangan, penjelasan seperti yang kita sharingkan malam ini, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita bisa menjelaskan bahwa kita yang sudah dibaptis, kita perlu menjadi seorang Kristen yang lebih kuat, menjadi laskar Kristus, ya, berani untuk bersaksi akan Yesus Kristus. Nah, apa yang menjadi dasar bahwa kita harus menjadi laskar Kristus yang berani? Bukan berarti kita berani mati jadi martir, tidak ya Bapak Ibu. Bukan itu pengertiannya. Artinya di sini menjadi laskar Kristus yang berani, kita berani bersaksi, tidak hanya kita menyampaikan firman Tuhan seperti saudara-saudara kita yang lain menyampaikan firman door to door, bukan seperti itu. Tapi satu hal kesaksian yang paling kecil adalah berani atau tidak saya membuat tanda salib di depan orang umum atau di depan saudara-saudara saya yang bukan Katolik. Nah, ini tantangan yang cukup besar juga bagi mereka yang merasa semua agama sama. Nah, inilah dalam sakramen Krisma ini perlu kita menjelaskan kembali, mengingatkan kembali kepada saudara-saudara kita yang akan mengikuti sakramen Krisma ini. Baik, nanti kita akan melihat di dalam buah-buah rohnya ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, pertanyaan yang menarik ini tadi, dasar Alkitabnya apa sih sakramen penguatan itu? Nah, anugerah Roh Kudus tentu dalam peristiwa Pentakosta itu yang perlu kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 14. Di mana di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 14 ini, ketika Pentakosta terjadi, para murid-murid itu menantikan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Di mana di situ dikatakan, saya bacakan ayatnya, Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca
Kisah Rasul 2 ini tentang Pentakosta, kita tahu mengapa ini terjadi karena Yesus sudah memberikan janji kepada pengikut-pengikutnya, di mana Yesus sebelum dia naik, dia bangkit, dia mengatakan dia akan memberikan seorang penolong. Nah, penolong itu kapan datangnya? Yaitu pada saat Pentakosta, di mana Pentakosta ini terjadi. Ya, mereka pada murid itu berkumpul bersama di atas loteng, dikatakan demikian, dan di sana mereka berdoa menantikan Roh Kudus itu turun atas mereka. Nah, kenapa mereka berdoa di atas loteng? Nah, ini juga menarik kalau kita membahas Alkitabnya, Bapak Ibu, karena mereka itu ketakutan ketika Yesus disalibkan dan mereka dikejar-kejar oleh pengikut oleh orang Yahudi. Ya, bagi mereka pengikut Kristus atau disebut orang Kristen itu, mereka dikejar. Sehingga mereka ketakutan juga untuk keluar. Mereka takut untuk mewartakan tentang Yesus Kristus yang disalibkan itu. Nah, oleh karena itu, Yesus memberikan janji kepada mereka pada saat Pentakosta, mereka diberikan Roh Kudus ini, dan mereka akhirnya berani bersaksi akan Yesus Kristus itu. Nah, ini peristiwa demikian kalau kita baca di dalam Kisah Rasul seterusnya, Bapak Ibu ya. Nah, inilah dasar Alkitabnya, mengapa Roh Kudus itu dianugerahkan kepada para rasul dan juga kepada kita saat kita menerima sakramen penguatan atau sakramen Krisma ini. Nah, ini tadi yang kita baca ketika hari Pentakosta, mereka berkumpul di suatu tempat, tempat itu di loteng tadi, ya. Maka mereka di sini dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, di sini bahasa-bahasa lain tentunya Bapak Ibu sudah juga mendapatkan materinya tentang Roh Kudus itu, yaitu bukan bahasa asing, bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya adalah mereka diberi karunia untuk mengajar, karunia untuk menyampaikan berita tentang Yesus Kristus dari berbagai macam bahasa yang mereka pahami. Jadi mereka bisa menyampaikan itu kepada umat-umat atau jemaat pada saat itu, mereka bisa menyampaikan dengan berbagai macam bahasa. Yaitu bahasa apa, Bapak Ibu? Tentu bahasa cinta. Nah, ini bahasa cinta artinya bahasa Yesus itu sendiri, bahasa Allah, kasih Allah kepada manusia. Nah, baik. Lalu sekarang, apa bedanya pencurahan Roh Kudus dengan penumpangan tangan ketika dibaptis? Nah, dibaptis kan juga ditumpangin tangan ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat dasar Alkitabnya di dalam Kisah Rasul 8 ayat 14 dan sampai dengan 17 dan 19 ayat 6 dan juga di kitab Ibrani 6 ayat 2. Nah, Kisah 8, 14, 17 mengatakan, penumpangan tangan para rasul meneguhkan komunitas Samaria yang mandiri tetapi erat bersatu dengan gereja Yerusalem yang menjadi pusat kesatuan umat Kristen. Di mana penumpangan ini diberikan oleh para rasul ya untuk meneguhkan komunitas Samaria. Kita tahu bahwa Samaria itu adalah sebuah kota di mana mereka yang dianggap sebagai orang Yahudi yang bukan Yahudi murni, ya, orang yang disingkirkan oleh orang Yahudi asli. Oleh karena itu mereka di sana mereka mandiri, mereka tidak terikat dengan Yerusalem, dengan sinagoga. Nah, mereka di sini diteguhkan oleh para rasul, memberikan tumpang tangan kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa mereka juga menerima Roh Allah, Roh Kudus yang sama. Ya, nah di sini di Kisah Rasul 8, 14, 17, di sini sudah membuka satu wawasan buat kita semua, Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan untuk semua yang percaya, semua yang sudah dibaptis di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, pada saat yang sama, anugerah Roh Kudus ini juga diberikan kepada orang-orang Kristen Samaria dengan cara khusus, yaitu dengan penumpangan tangan. Jadi, dalam memberikan karunia Roh Kudus itu, para rasul itu memberikan penumpangan tangan. Ya, nah ini penumpangan tangan ini juga perlu. Banyak orang Katolik juga tidak memahami ini. Loh, kok di Katolik juga ada penumpangan tangan ya? Ya, bukankah itu gaya
stylenya orang-orang di luar Katolik. Tidak. Penumpangan tangan itu adalah yang dilakukan oleh para rasul. Nah, oleh karena itu di gereja Katolik kalau para uskup menumpangkan tangan, ya itu sudah dari dulu, ya turun temurun, bukan kita adopsi dari yang lain. Memang ini adalah identitas daripada para rasul itu. Nah, oleh karena itu dua motif inti dari sakramen penguatan adalah menyatukan erat gereja dan anugerah kuasa Roh Kudus. Jadi gereja dan anugerah Roh Kudus itu tidak dapat dipisahkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hierarki gereja kita, ya, kita ada uskup, ya, yang memberikan khusus untuk penguatan ini. Nah, penumpangan tangan juga dipegang teguh di dalam tradisi Katolik. Tadi saya sudah menyinggung sebagai asal muasal sakramen penguatan Roh Krisma yang dengan cara tertentu melangsungkan rahmat Pentakosta di dalam gereja. Nah, ini juga tercantum di dalam Katekismus Gereja Katolik di 1288, Bapak Ibu. Jadi, penumpangan ini ya tetap kita pegang teguh di dalam tradisi Katolik, ya. Nah, inilah asal muasal sakramen penguatan dengan cara tertentu melangsungkan rahmat Pentakosta dalam gereja. Nah, inilah Pentakosta artinya turunnya Roh Kudus kepada seseorang. Nah, hadirnya Roh Kudus tentu tidak dapat dipisahkan dari peran Roh Kudus itu di dalam hidup Yesus yang turun saat ia dibaptis oleh Yohanes dan meneguhkan ia adalah Mesias, di mana dikatakan bahwa dengarkanlah dia, ya. Di dalam Injil Matius 3 ayat 14 di sini bercerita tentang, saya bacakan sebagai berikut. 14-17. Saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air itu, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, jadi di sini jelas hadirnya Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari peran Roh Kudus dalam hidup Yesus yang turun saat dibaptis oleh Yohanes dan meneguhkan ia adalah Mesias, yang artinya adalah juru selamat kita, adalah Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Nah, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, kita tahu Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, ya, melalui siapa? Bunda Maria. Jadi seluruh hidupnya, seluruh misinya dijalankan dengan persatuan sempurna dengan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa. Nah, ini juga di dalam Katekismus Gereja Katolik 1286, Bapak Ibu silakan untuk dicek. Dan Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Di sini sangat sangat jelas ya kalau kita ingin melihat secara biblisnya. Nah, di sini kenapa kita perlu menyampaikan ini, Bapak Ibu. Pengalaman saya, banyak saudara-saudara kita yang pindah dari gereja sebelah ingin menanyakan tentang latar belakang Alkitab. Nah, ini bisa kita sampaikan ya. Saya bacakan di sini Yesus dibaptis oleh Yohanes sama. Pada waktu datanglah Yesus dari Nazaret tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, di sini sekali lagi ya, Matius, Markus menegaskan kembali bahwa Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, seluruh hidupnya dan misinya dijalankan dengan persatuan yang sempurna dengan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa. Nabi Yesaya sudah menubuatkan di dalam kitabnya, dalam Yesaya 11:2 mengatakan nubuatan bahwa Roh Kudus akan tinggal di atas Mesias yang dinantikan untuk menjalankan misi penyelamatannya. Jadi kita jelas sekali sekarang kalau kita membaca dari perjanjian lama itu tergenapi
di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang ingin menanyakan tentang dasar biblisnya. Nah, saya lanjutkan. Tujuan Roh Kudus atas Yesus ketika dibaptis itu satu, ingin meneguhkan bahwa Roh Kudus diberikan kepada seluruh umat Mesianis. Di dalam Katekismus Gereja 1287 sangat jelas dikatakan Roh Kudus diberikan kepada seluruh umat Mesianis, artinya untuk semua orang. Berulang kali Kristus juga menjanjikan pencurahan Roh Kudusnya di dalam Lukas 12 ayat 12. Dan ia memenuhi janjinya pada hari Paskah. Nah, di mana di dalam Injil Yohanes 20, 22, di sini Yesus memenuhi janjinya. Nah, apa isi dari Yohanes 20 ayat 22 ini? Coba saya bacakan ya Bapak Ibu. 22 ayat 22 di sini dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, di sini Yesus ketika dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya, di mana mereka tidak berani keluar, mereka tertutup, dan saat itu Yesus datang setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan saat itu kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 20 ini juga di situ Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya, Thomas yang tidak percaya mengatakan sebelum aku mencucukkan tanganku ya ke dalam tangannya, saya sekali-sekali tidak percaya. Di sini juga Yesus menampakkan diri kepada Thomas di dalam Yohanes 20 ini. Baik Bapak Ibu, ini hanya untuk menambahkan dari kisah di dalam Yohanes 20 ini. Dan lebih nyata lagi pada hari Pentakosta dalam kisah Rasul tadi yang kita baca Bapak Ibu, di mana mereka berdoa di situ ya, Yesus mencurahkan Roh Kudusnya untuk mereka, akhirnya mereka berani keluar untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada semua orang, dan luar biasa ya, 3.000 4.000 orang minta dibaptis oleh jemaat pada saat itu ketika Petrus sedang berkhotbah. Wow, luar biasa. Nah, kita diharapkan setelah menerima sakramen Krisma ini tentu kita juga bisa menghasilkan buah yang melimpah. Kita bisa mewartakan sukacita di Injil, kita bisa memberitakan Yesus itu, dan banyak orang bertobat dan ingin mengikuti Yesus, dan ingin mereka juga dikuatkan kembali iman mereka. Nah, ini juga sangat menguatkan kita tentunya sebagai katekis ketika kita menyampaikan berita ataupun kabar baik ini kepada mereka yang percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di sini kita lihat dipenuhi oleh Roh Kudus. Para rasul mulai mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, tadi sudah saya ungkapkan bahwa mereka berani keluar untuk mewartakan tentang siapa itu Yesus. Dan sini Petrus juga menjelaskan pencurahan Roh Kudus ini adalah tanda untuk mesianis. Ya, jelas sekali ya, di sini dikatakan oleh Petrus di dalam kisah Rasul bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah tanda untuk mesianis. Apa yang dikatakan di sini? Saya bacakan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat ayat ini ya, BKSN, pertemuan keempat. Betul Bapak Ibu? Nah, ini yang kita bahas kemarin juga tentang Roh Kudus. Nah, di sini di mana menjelaskan pencurahan Roh Kudus itu adalah tanda untuk mesianis, untuk semua yang menerima Roh Kudus itu berani untuk mewartakan ya, kebaikan-kebaikan Tuhan, berani mewartakan tentang Yesus Kristus. Nah, di sini siapa yang percaya kepada khotbah para rasul dan memberikan diri dibaptis menerima karunia Roh Kudus di dalam kisah Rasul 22 ayat 38 itu. Mereka mempertanyakan, apa yang harus kami lakukan? Ya, kamu harus dibaptis. Kan begitu ya. Nah, akhirnya mereka mau dibaptis. Luar biasa ya Bapak Ibu kalau kita membaca kisah Rasul ini bagaimana Roh Kudus bekerja atas diri para rasul, dan saat ini pun masih tetap terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, asal kita punya iman ya.
Dan setelah itu kita berani menjadi saksi Kristus, yaitu melalui sakramen penguatan orang yang sudah dibaptis, mempunyai ikatan yang lebih sempurna dengan gereja, diperkaya dengan kekuatan khusus oleh Roh Kudus itu. Dengan demikian, sebagai saksi-saksi Kristus yang sejati untuk menyebarkan dan membela iman lebih luas dan baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Nah, di sini di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 49 di sini menjelaskan panjang lebar Bapak Ibu. Tentu kalau kita mau membacanya ini cukup panjang ya. Petrus dan Cornelius ketika itu sedang dalam pembicaraan, sedang pembahasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang Cornelius. Kita tahu Cornelius adalah seorang yang perwira ya pasukan Romawi, artinya dia orang asing, dia bukan orang Yahudi. Baik, saya bacakan Bapak Ibu biar agak panjang, namun Bapak Ibu kalau punya Alkitab boleh juga untuk membukanya kita baca bersama-sama. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 49, di sini dikatakan, di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya serta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang dari seorang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada di dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudut yang diturunkan ke tanah. Di dalam terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suara-suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kali suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai ke muka pintu orang-orang yang disuruh orang Cornelius itu dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati,
dan takut akan Allah, dan yang dikenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegaskan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan menepati banyak orang yang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara kepadanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang yang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kami tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang mati. Tetapi dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang-orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air
sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu, maaf ini agak panjang, saya harus bacakan kepada Bapak Ibu supaya jelas bahwa ketika para rasul menerima Roh Kudus, khususnya Petrus, dia juga dikasih penglihatan. Nah, penglihatan ini sangat menarik kalau kita baca, di mana Allah memperlihatkan segala jenis binatang yang dikatakan oleh bangsa Yahudi itu binatang najis yang tidak boleh dimakan, tapi Allah mengatakan itu boleh kamu makan, ya. Dan di sini artinya apa? Bahwa Cornelius seorang asing pun dia menerima hak yang sama, dia menerima berkat yang sama, dia menerima pencurahan Roh Kudus yang sama dari Allah, yaitu melalui para rasul. Ya, di sini kisahnya adalah Petrus, ya, dia mendatangi seorang Cornelius, orang asing, walaupun bagi orang Yahudi mereka itu tidak boleh datang kepada orang asing karena itu akan menajiskan mereka. Tetapi Yesus yang telah memurnikan semua orang dengan tubuh dan darahnya, semua pemberian sakramen penguatan disatukan dengan sakramen baptis sebagai bentuk sakramen inisiasi Kristen, yaitu satu sakramen ganda, seperti yang dikatakan oleh Santo Sipirialus dalam Katekismus Gereja 1290. Ya, jadi mereka diterima sekaligus, ya, maksudnya mereka terima dua sakramen, yaitu baptis dan juga penguatan. Nah, namun pada tahun 220 Masehi, Imam Jemaat Roma namanya Hippolytus menulis di dalam Apostolike Paradosis dari tradisi Rasuli, berisi prosesi inisiasi yang menyatukan antara penguatan dan baptis. Orang yang baru dibaptis langsung diberkati dengan minyak krisma di dahi dan diakhiri dengan pelukan damai. Gereja Timur Ortodoks sampai sekarang masih menyatukan baptis dan sakramen penguatan ini. Tapi untuk kita Katolik, kita sudah memisahkannya. Nah, periode peralihan ini terjadi di mana pesatnya pertumbuhan umat Kristen sejak abad keempat, para imam dan uskup kewalahan memberikan ketiga sakramen sekaligus. Oleh karena itu, gereja dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan pertama, sakramen inisiasi diberikan sekaligus oleh imam seperti gereja timur. Artinya mereka yang dibaptis langsung diberikan sakramen penguatan. Yang kedua, berlandaskan surat Paus Innocentius kepada Decentius pada 19 Maret 416 memutuskan sakramen penguatan diberikan terpisah dari pembaptisan. Sampai abad ke-11, pemberian tiga sakramen sekaligus ini tetap berjalan. Dan juga uskup dianggap lalai jika sakramen penguatan ini tidak diberikan. Jadi oleh karena itu, mereka masih melangsungkan pembaptisan dan diberikan, harusnya sudah terpisah, tapi tetap diberikan tiga sakramen sekaligus. Ini masih berjalan sampai ke abad 11. Nah, periode pemisahan ini melalui Pontificale Guglielmi Durendi, sakramen penguatan dapat diberikan setelah pembaptisan hanya jika uskup hadir. Nah, jadi kalau uskup hadir, boleh diberikan sekaligus. Nah, jadi dapat disimpulkan sakramen penguatan itu bisa diberikan terpisah dari sakramen baptis. Nah, maka sekarang ini kalau kita baptis kan oleh imam biasa ya, bukan uskup. Nah, itu hanya baptisan biasa. Nah, nanti setelah mereka berjalan 1 atau 2 tahun, mereka ikut lagi pelajaran sakramen penguatan, mereka disatukan. Nah, seperti yang kita lakukan ini tentunya para katekis sudah sangat-sangat paham. Ya, kita sudah memberikan secara khusus untuk mereka yang mau diterimakan sakramen penguatan. Nah, dengan tingginya kematian bayi pada abad ke-13 juga mengakibatkan meningkatnya jumlah pembaptisan bayi. Jadi mereka yang punya bayi, mereka minta dibaptis juga. Karena apa? Tingkat kematian bayi itu sangat tinggi. Nah, maka dalam sejarah gereja Katolik juga, kenapa ada pembaptisan bayi? Yaitu karena
pada abad ke-13 itu memang satu terjadi satu fenomena di mana terjadi wabah yang cukup besar pada saat itu, ya, bayi banyak yang meninggal. Oleh karena itu mereka memberikan bayi mereka untuk dibaptis. Nah, uskup tentu tidak bisa hadir memberikan sakramen inisiasi, memberikan sakramen 3 sakramen sekaligus. Pelaksanaan pembaptisan dipisahkan, ya, dari penguatan ini. Maka untuk yang bayi dipisahkan sehingga urutan menjadi ada sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan penguatan. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang masih berlaku sampai saat ini. Ini sekilas sejarahnya ya, Bapak Ibu. Saya singkat saja. Saya pikir Bapak Ibu pun sudah tahu, ini hanya mengingatkan kembali. Nah, perkembangan penting lainnya, pemisahan ketiga sakramen ini adalah komuni kudus. Hanya dapat diberikan pada anak-anak yang telah mencapai usia akal, artinya seperti yang dinyatakan oleh Konsili Lateran, ya, di dalam 1215. Mengapa penundaan penerima komuni pada anak-anak ini ditunda? Karena berkaitan penghormatan terhadap ekaristi, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 27, karena bagi mereka yang tidak siap, yang tidak menerima tubuh dan darah Kristus dengan tidak hormat, ya, itu tentu lebih baik dia tidak menerimanya, ya. Di sini dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, di sini juga tentu menguatkan pentingnya penundaan pemberian sakramen penguatan, ya, yang dianggap sakramen orang dewasa. Artinya untuk mereka yang sudah bisa menghormati ekaristi, ya, sudah bisa memahami apa itu tubuh dan darah Kristus. Nah, jadi pemisahan sakramen penguatan dari baptis juga ditetapkan oleh konsili di Lyon tahun 1274 dengan ditetapkannya ketujuh sakramen. Nah, ini pada saat ditetapkan 7 sakramen itu juga ditetapkan oleh konsili di Lyon 1774, di mana Paulus kelima pada tahun 1614 juga menegaskan kembali ketiga sakramen tidak perlu harus digabungkan di dalam satu perayaan untuk memberikan waktu persiapan yang layak bagi penerima sakramen penguatan, dan uskup juga berkesempatan bertemu dengan mereka yang sudah dibaptis. Nah, ini ada kesempatan untuk uskup bersilaturahmi atau bertemu dengan calon-calon yang sudah dibaptis, ya, pada saat menerima sakramen penguatan. Nah, ini ditegaskan oleh Paulus kelima pada tahun 1614. Jadi pemisahan ini tentu sedikit banyak juga mengaburkan makna sakramen penguatan. Kenapa? Ya, karena ada perpisahan ini antara baptis dan sakramen penguatan, seolah-olah maka tadi saya bilang masih banyak orang umat yang tidak mengerti akan sakramen penguatan karena merasa dia sudah dibaptis, sudah terima itu semua. Nah, oleh karena itu kita sebagai katekis perlu saling mengingatkan bahwa kita harus menjelaskan 7 sakramen itu dengan secara detail kepada calon baptis maupun mereka yang saat ini mau menerima sakramen penguatan, karena ini penting bagi mereka untuk menerima sakramen penguatan atau krisma ini. Nah, ini yang dapat saya Mohon maaf sampaikan. Pak Roni, 2 Ya, menit lagi kita baik, break. 2 baik menit Pak. lagi. Ya, Oke, saya terima kasih. sampaikan untuk materi ini setelah itu kita break. Nah, ini pengurapan dengan minyak krisma. Nah, ini juga penting untuk kita pahami bersama. Pengurapan dengan minyak krisma juga mempertegas nama Kristen yang kita sandang, yang berarti kita juga diurapi, ya, diurapi seperti Yesus diurapi, seperti Yesus, ya, dia tadi yang kita baca ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, ya, dia diurapi langsung oleh apa? Oleh Allah Bapa, yang dengan pengakuan dari Allah sendiri bahwa inilah anakku yang berkenan, ya. Nah, jadi kita mempertegas lagi sebagai orang Kristen, ya, kita juga diurapi yang berasal dari Kristus sendiri yang telah diurapi oleh Roh Kudus itu. Nah, oleh karena itu dalam simbol-simbol Roh Kudus, kita juga diberi simbol seperti burung merpati, ya, seperti ketika Yesus dibaptis, ya, Roh Kudus
turun atasnya, dan Roh Kudus yang sama juga turun atas diri kita ketika kita menerima sakramen penguatan ini. Nah, dalam upacara sakramen penguatan, dalam krisma diberikan juga pengurapan dengan minyak krisma untuk meneguhkan dan menguatkan rahmat pembaptisan. Nah, ini juga terdapat di dalam KGK 1289. Silakan nanti Bapak Ibu boleh mencek. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan sakramen penguatannya? Nanti kita lanjutkan, sementara kita break dulu dan saya kembalikan kepada panitia. Tadi sampai ke pelaksanaan sakramen penguatan. Nah, dalam pelaksanaan sakramen penguatan dalam gereja, di sini kita melihat gereja timur itu lebih menekankan pengurapan. Ya, di sini dikhususkan untuk uskup. Gereja timur lebih menekankan pengurapan, sedangkan gereja barat Katolik Roma lebih menekankan penumpangan tangan. Di dalam surat kepada orang Ibrani disebutkan di antara unsur-unsur pengajaran Kristen pertama adalah pengajaran mengenai pembaptisan dan mengenai penumpangan tangan. Nah, oleh karena itu, penumpangan tangan memang dikaitkan dengan pengurapan. Lebih tepatnya, yaitu penumpangan tangan termasuk dalam pengurapan. Sehubungan dengan pembaharuan sakramen penguatan oleh Paulus ke-6, yang diteguhkan juga oleh Cornelius. Diteguhkan dalam Konsili Vatikan kedua, diputuskan pada tahun 1976 bahwa sakramen penguatan dilaksanakan dengan pengurapan pada dahi, dengan minyak krisma, dan penumpangan tangan. Nah, pada saat yang bersamaan, kata-kata ini juga biasanya diucapkan, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ya. Nah, ini di dalam KGK 1290, ya, hanya bisa dilakukan minyak krisma diberkati, yang sudah diberkati oleh uskup tentunya. Nah, di sini kebiasaan gereja Katolik Roma memfasilitasi perkembangan gereja barat, yaitu pengurapan ganda dengan minyak krisma setelah pembaptisan. Nah, di dalam minyak yang kita gunakan dalam pengurapan di sakramen krisma, itu materi adalah sebagai materai rohani. Recording in progress. Sebagai materai rohani dalam simbolisme Alkitabiah atau budaya kuno yang mempunyai arti makna yang tentunya banyak sekali kita dapatkan juga di dalam Alkitab. Ya, terutama dalam Perjanjian Lama 2 Samuel 2 ayat 4 dan 7, dan juga 2 Samuel 5 ayat 3 dan 17. Di mana di sini dikatakan di dalam simbolisme Alkitabiah, dalam budaya kuno, minyak mempunyai arti pemberian kuasa, pemurnian, kekuatan, dan juga kemegahan. Dan tentu dalam perminyakan ini, maksudnya dalam pengurapan minyak ini di dalam sakramen pengurapan, sakramen penguatan, berhubungan juga dengan sejarah bangsa Romawi. Ya, dipengaruhi juga kebudayaan bangsa Romawi pada zaman itu, di mana bangsa Romawi ketika mereka berperang, mereka juga menggunakan namanya material minyak untuk mengolesi tubuh atau badan mereka. Kenapa? Untuk apa? Ya, tentu pada zaman itu mereka berperang, ya, tidak menggunakan baju atau pakaian, ya, hanya pakai celana seperti cawat begitu. Nah, semua badan dilumuri minyak. Ketika mereka bergulat, badan mereka itu tidak mudah untuk dipeluk, sehingga mereka bisa lolos dari cengkraman lawan. Nah, di sini juga mau menyatakan bahwa pemberian dari simbol minyak ini adalah kita bisa lolos dari cengkraman iblis atau
dari lawan, yaitu iblis ya tentunya. Nah, di sini juga punya simbol-simbol kuno di dalam budaya kuno di zaman itu, juga minyak itu menyimbolkan juga adalah sebagai kekuatan ya, yang memberikan kuasa kepada orang yang menggunakannya. Nah, oleh karena itu minyak juga dikatakan membersihkan. Mengolesi minyak sebelum dan sesudah mandi pada zaman itu sudah lazim. Jadi kalau kita membaca di Injil, di mana Samaria yang baik hati itu kita tahu bahwa orang yang dipukul setengah mati, ya dibiarkan oleh para imam, orang Lewi, dan tetapi ada orang Samaria yang lewat di situ, dia meminyakinya. Nah di sini minyak ya juga sebagai obat, sebagai untuk membalut luka. Nah, biasa juga minyak digunakan sesudah mandi. Ya, tentu kita saat ini lebih modern menggunakan minyak wangi, ya kan, minyak rambut dan sebagainya ya. Nah, ini kan digunakan tentu sesudah mandi. Nah, ini banyak simbol-simbol yang digunakan. Nah, di sini juga melenturkan otot, ya, digunakan oleh olahragawan tadi yang saya sebut, seperti dalam Olimpiade di Athena pada zaman kuno, yang khususnya pada pegulat, mereka rata-rata mereka menggunakan mengolesi tubuh mereka dengan minyak. Untuk apa? Supaya mereka saat bergulat itu ya badannya licin, tidak mudah untuk dipeluk atau ditangkap begitu ya. Mereka bisa gampang dengan meloloskan diri. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa fungsi minyak dari sakramen penguatan ini juga mengandung unsur-unsur ini. Nah, minyak juga digunakan untuk penyembuhan, tadi dioleskan pada tubuh yang sakit ya. Dan untuk kosmetik yang memancarkan kesegaran, kesehatan, kekuatan dan juga keindahan. Nah, ini juga tercantum di dalam KGK 1293 Bapak Ibu. Ya, jadi penggunaan pengolesan minyak ini ada beberapa simbol yang bisa kita gunakan dan juga sebagai acuan untuk kita menjelaskan apa fungsi minyak dalam yang kita gunakan baik di dalam Krisma, terutama dalam sakramen penguatan ini. Nah, pelaksanaan sakramen penguatan dalam gereja, tentu gereja timur lebih menekankan pengurapan minyak. Ya, pengurapan minyak itu mereka tekankan. Bagi kita Katolik Roma, gereja Barat lebih menekankan penumpangan tangan, seperti yang dikatakan dari Ibrani 2 ayat 3 tadi yang saya bacakan. Jadi di sini jelas penekanan pada penumpangan tangan ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang pencurahan Roh Kudus itu. Di mana mereka yang terima pencurahan Roh Kudus atau penerima urapan Roh Kudus itu juga diurapi dengan minyak ya untuk memberikan satu kekuatan. Nah, di sini Yesus yang disebut Kristus yang juga artinya diurapi. Dia diurapi apa? Dengan Roh Kudus tadi kita baca. Ya, ketika dia dibaptis dia diurapi oleh Roh Kudus. Kita yang diurapi juga ambil bagian penuh dalam otoritas Kristus sebagai raja, nabi, dan imam. Ya, jadi luar biasa ya tentu ya Bapak Ibu, kita lihat bahwa kita saat ini kenapa kita juga dipanggil awam sebagai pewarta, menjadi pengajar, menjadi katekis. Nah, ini kan bukan karena kehebatan kita sebagai manusia, tapi inilah membuktikan bahwa Roh Kudus yang telah kita terima, yang telah menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan ini semua. Nah, saya pikir, saya yakin Bapak Ibu sebagai katekis juga mengalami ya hal yang sama. Jujur ya Bapak Ibu, saya sendiri itu juga tidak punya cita-cita menjadi seorang pengajar katekis. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya juga bersaksi bahwa dulu saya kecil itu saya gagap Bapak Ibu. Ngomong di depan umum itu tidak berani. Saya tidak bisa berbicara di depan umum, saya takut. Nah, namun ketika saya menerima Krisma, saya dibaptis dewasa Bapak Ibu ya. Saya terima baptis itu saya pada saat saya kuliah pertama, masuk tahun pertama. Jadi sambil berjalan 2-3 tahun atau 3-4 tahun kemudian saya baru ikut namanya sakramen penguatan. Nah, itu langsung diajar oleh Vikjen ya,
Nah, mengajar kami, dan saat itu saya merasa ketika saya sudah menerima itu, saya betul-betul luar biasa yang saya rasakan Bapak Ibu, bahwa ketika dibaptis itu merasa, wow, luar biasa. Karena saya baptis dewasa, tentu saya masih ingat betul fenomena apa yang saya alamin ketika itu. Nah, ketika saya sudah dibaptis, luar biasa aktif Bapak Ibu, ikut dulu namanya Mudika, kalau sekarang OMK ya. Nah, ikut Mudika, kegiatan apapun termasuk ikut choice, segala macam saya ikut Bapak Ibu. Bahkan setelah saya menerima Krisma, wah, saya tetap masih terlibat aktif, bahkan saya sudah mulai masuk pada saat itu yang namanya karismatik Katolik. Ya, pada saat itu karismatik Katolik sedang disoroti oleh orang-orang Katolik kita sendiri, masih dicemooh, dicibir ya gitu ya. Nah, tentu Bapak Ibu mengenal namanya almarhum Romo Sugiri. Nah, beliau itu adalah seorang mentor, seorang guru saya juga. Saya banyak belajar dengan beliau ya tentang karismatik. Nah, jadi saya banyak pengajaran, saya juga sharing-sharing sama beliau, sehingga saya juga memahami akhirnya apa itu namanya karismatik ya, sampai saya terjun juga sebagai wakil koordinator karismatik waktu itu, karena saya diminta untuk menjadi koordinator, tapi saya berhalangan karena saya sudah menjadi ketua lingkungan ya di paroki saya. Nah, waktu itu saya hanya sebagai wakil koordinator dan bantu teman-teman untuk bagaimana memulai yang namanya kita doa syafaat. Nah, doa syafaat ini kan penuh juga dengan makna-makna dari Roh Kudus itu, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya banyak belajar. Ternyata orang-orang Katolik, saya menjadi ketua lingkungan, saya di lingkungan, banyak sekali umat di lingkungan saya itu ternyata mereka sudah usia lanjut, yaitu di atas 60 tahun, masih banyak yang belum dikrisma, belum diterima penguatan. Bahkan mereka tidak tahu apa itu yang namanya sakramen. Mereka hanya tahu mereka sudah dibaptis, selesai, sudah. Wah, ini tantangan bagi saya waktu saya jadi ketua lingkungan dan juga saya aktif di karismatik waktu itu ya Bapak Ibu. Jadi saya berkonsultasi dengan pastor paroki. Namun pastor paroki datang misa lingkungan untuk menjelaskan ini juga tidak mempan, artinya tidak bergerak. Ya, harus bagaimana ini? Saya bagaimana setiap pertemuan BKSN, setiap pertemuan Advent, setiap pertemuan Rosario, saya selalu hadir dan selalu berkatekese di lingkungan. Berkatekese untuk para umat. Nah, pelan-pelan di situ dengan pasti akhirnya mereka memahami sakramen-sakramen itu saya jelaskan. Nah, di situ saya menjelaskan 7 sakramen kepada mereka satu persatu setiap pertemuan Bapak Ibu, dan dengan tanya jawab tentunya. Nah, sangat menarik bahwa mereka ada juga umat yang tidak pernah menerima sakramen tobat. Nah, ini luar biasa. Ya, ini pengalaman saya jadi ketua lingkungan, sebagai aktivis, Bapak Ibu banyak memberikan pengalaman-pengalaman iman yang bagi saya ini juga membuat saya satu kekuatan iman yang luar biasa. Nah, sehingga saya kenapa belajar lagi dan saya mau ikut terlibat lagi, ya karena saya melihat kalau saya sendiri tidak menguasai, saya tidak bisa memberikan apa namanya berkatekese kepada mereka, saya akan ketinggalan. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saya berada di tempat ini juga ya karena saya orangnya suka belajar. Jadi di sini bukan saya pandai atau bisa, tidak, sama sekali ini karya Roh Kudus Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita sama-sama katekis dengan pengalaman kita yang ada ini ya. Tadi saya sudah mengatakan dapat memperkaya kita semua dari pengalaman-pengalaman inilah sehingga kita bisa bertumbuh di dalam iman. Nah, saya melihat bahwa pentingnya sebagai katekis untuk menyampaikan sakramen-sakramen itu kepada umat kita di lingkungan itu sangat-sangat penting. Jangan menganggap bahwa umat yang aktif di gereja, seorang yang sudah senior, artinya usia sudah senior, mereka banyak yang tidak mengerti, Bapak Ibu, tentang iman Katolik itu. Nah, ini bagi saya menyedihkan, menjadi tantangan tentunya bagi kita sebagai katekis. Inilah fungsi kita
ada cat class ini, Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak hanya mengajar calon baptis, tapi tugas fungsi kita ketika BKSN Rosario kita masuk juga dalam iman Katolik ini, kita katekese mereka. Nah, ini saya berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu bahwa saya sebagai ketua lingkungan, saya juga dalam Rosario, saya mengajak umat saya ya bersama-sama Rosario kita membuka kitab suci juga Bapak Ibu. Untuk apa? Peristiwa-peristiwa dalam Rosario itu kita bacakan dari kitab suci dan menjelaskan tentang makna-makna dari setiap peristiwa itu. Dan di situ mulai bertumbuh. Ya, saya sendiri merasa saya sangat diberkati tentunya ya dengan cara demikian saya sendiri juga belajar Bapak Ibu. Nah, disinilah artinya bahwa kita sebagai katekis Bapak Ibu dimanapun kita berada ya kita tetap menjadi pewarta iman itu ya dan ini tetap akan hidup di dalam di mana kita berada untuk menghidupkan iman itu dan juga bagaimana kita juga merasa kita yang sudah diurapi sungguh-sungguh itu yang dikatakan kita diurapi oleh Roh Kudus ya sama kita mengambil otoritas daripada Kristus itu menjadi raja, nabi dan juga imam. Nah, karena itu Bapak Ibu kita di sini kita lihat penumpangan tangan. Di sini melambangkan kepemilikan berkat dan penugasan untuk menyebar, mempertahankan iman dengan perkataan dan perbuatan dalam kuasa Roh Kudus sebagai saksi Kristus. Nah, ini penting dalam kehidupan beriman kita. Nah, sini saya lebih banyak bersharing Bapak Ibu, saya pikir tidak perlu saya berteori ya, lebih baik saya sharing apa yang pernah saya alamin dan saya alamin saat ini. Nah, di sini tentu kalau kita bicara tentang materi ya sakramen penguatan, ya saya pikir Bapak Ibu sudah tahu penumpangan tangan kepada penerima sakramen oleh uskup ya. Ini juga seperti dilakukan oleh para rasul yang menandakan anugerah Roh Kudus dengan mengolesi minyak atau pengurapan minyak di dahi dalam bentuk salib. Nah, ini juga ada di dalam KGK 1299. Di sini sangat tegas dikatakan dilakukan oleh para rasul menandakan anugerah Roh Kudus dengan pengolesan, pengurapan minyak di dahi dalam bentuk salib. Dan banyak uskup juga memohonkan pencurahan Roh Kudus dengan kata-kata ini. Nah, ketika kita sedang menerima sakramen penguatan itu kan kita didoakan sama uskup ya dengan rumusan kalimat yang tercantum di dalam KGK 1299 ini saya kutip, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hambamu ini dari air dan Roh Kudus dan dengan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahkan roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu. Demi Kristus, pengantara kami. Nah, ini yang didoakan oleh uskup ketika dia menumpangkan tangan kepada calon para penerima sakramen penguatan ini. Nah, ini doa-doa ini dahsyat Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita hanya mendoakan tujuh karunia itu kan pada saat kita Pentakosta ya Bapak Ibu ya. Padahal ya, kita memohon 7 karunia Roh Kudus itu tidak hanya pada Pentakosta. Kita bisa mendoakannya setiap saat. Kita bisa mendoakan itu setiap saat ketika saya contohnya ya Bapak Ibu. Kalau saya merasa saya sudah sangat kering, sangat lemah, saya mohon ya 7 karunia Roh Kudus terutama roh hikmat ya minta Tuhan memberikan hikmat. Nah, ini saya doakan terus menerus 7 karunia, tidak semua 7 kita doakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Nah, ini saya sharing pengalaman iman saya seperti itu. Nah, disinilah ketika kenapa kita boleh berdoa seperti itu setiap saat ya karena kita sudah terima anugerah Roh Kudus itu melalui sakramen Krisma, sakramen baptis. Nah, cuman kadang-kadang kita lupa sebagai umat Katolik kita punya kuasa yang sama, ya. Nah, kita masih mencari-cari kadang-kadang ada orang Katolik yang masih mencari-cari. Bahkan orang Katolik sendiri ya tidak tahu bahwa dirinya sudah punya Roh Kudus. Nah, ini gawat ini ya. Banyak saya temui seperti itu. Nah, maka ini tantangan kita bersama sebagai pewarta, sebagai katekis untuk memberikan
penjelasan, memberikan sharing pengalaman iman kita kepada saudara-saudara kita, khususnya yang Katolik, ya, yang belum memahami sepenuhnya mengenai sakramen di dalam gereja. Nah, forma sakramen penguatan dengan pengurapan minyak krisma pada dahi, dengan tamparan kecil di pipi, dan biasanya uskup mengucapkan kata-kata, terimalah tanda karunia Allah atau Roh Kudus, atau semoga dimateraikan oleh karunia Allah dan Roh Kudus. Nah, ini biasanya diberikan satu tamparan. Nah, tamparan di sini dalam arti kata, dan secara simbolik juga mau mengatakan bahwa kita dikuatkan, kita lebih kuat, kita siap diutus, ya, kita siap memikul salib, kita siap mewartakan Kristus, ya, kita berani mewartakan Kristus walaupun kita mendapatkan tantangan, ancaman, mendapatkan cemoohan. Nah, apakah kita kuat bertahan? Nah, kita dikasih tamparan itu supaya kita lebih kokoh, lebih kuat. Nah, oleh karena itu di sini biasanya uskup memberikan salam damai, mengakhiri upacara sakramen penguatan, menunjukkan persatuan gerejani dengan uskup dan semua orang beriman. Jadi, orang yang sudah terima sakramen penguatan itu sudah menjadi anggota penuh sepenuh-penuhnya. Karena penuh sepenuh-penuhnya seperti apa? Memang pada saat dibaptis sudah menjadi anggota gereja. Tapi kadang-kadang sudah dibaptis itu ya sudah, wes gitu loh. Sudah selesai baptis ya sudah, yang penting KTP saya Katolik, tiap minggu ke gereja selesai. No, tidak seperti itu tentunya. Tentu kita minta, sudah diterima sakramen penguatan ini, kita juga diminta menjadi terlibat di dalam gereja. Entah di lingkungan sebagai ketua lingkungan, pengurus lingkungan, wilayah, paroki, di bagian-bagian seksi apapun juga, kategorial dan lain sebagainya. Nah, itulah kita yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, kita ini adalah tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus itu tidak hanya ada tubuh saja, ada tangan, ada kaki, ada mata, telinga, bla bla bla. Nah, bagian mana kita mau dipakai? Bagian mana saya mau masuk ke situ? Saya mau jadi apa? Nah, di sini kita coba menjelaskan, tentu juga mengingatkan kita kembali. Saat ini kita mau mengikuti cat class. Ini kan bukan karena kemauan kita sendiri ya, tentu Bapak Ibu, tentu ada dorongan Roh Kudus juga. Saya percaya itu. Ya, saya percaya. Dengan pulang udah capek, menghadapi tantangan macet, lapar, belum mandi, bla 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 ya, harus ikut Zoom. Ya, 2 jam di depan komputer, di depan laptop, di depan handphone. Buat apa? Ya tentu kita ingin ya ambil bagian di dalam gereja. Saya mau ambil peran di dalam gereja dan saya mau iman saya juga bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman iman saudara-saudara saya yang lain. Nah, inilah ya di mana kita sungguh diurapi oleh Roh Kudus dan kita juga dimampukan untuk itu semua. Nah, sekarang makna sakramen penguatan itu apa? Pak Doni freeze ya Pak Win? Betul, Bu. Ya. Sinyalnya nih. Mm-mm. Wah, hilang. Terpental. Terpental. Sakramen penguatan. Ya, di sini mau menjelaskan bahwa makna sakramen penguatan adalah menguatkan, membuka pintu ke kedewasaan rohani. Kita mau siap terlibat penuh secara bertanggung jawab dalam gereja. Artinya apa? Bahwa banyak orang yang ingin terlibat di dalam gereja, tetapi kurang bertanggung jawab. Nah, dalam arti bertanggung jawab apa, Bapak Ibu? Hanya mencari, mohon maaf, mencari bukan untuk memuliakan Allah, tapi mencari untuk kemuliaannya sendiri, untuk kenyamanannya sendiri.
Nah, ini yang membahayakan di dalam pelayanan. Oleh karena itu, kita yang sudah terima sakramen penguatan diminta untuk lebih dewasa dalam rohani. Artinya kita siap terlibat tanpa apapun juga keinginan pribadi kita itu tidak ada lagi. Bukan keinginan pribadi, tapi kita ingin sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Banyak orang terlibat dalam gereja ya hanya untuk kesenangan, hanya untuk isi waktu, hanya untuk lari dari kenyataan hidup. Nah, ini yang membahayakan. Bahkan akhirnya apa? Dalam pelayanan pun bisa terjadi di sana ada iri hati, gosip-gosipan. Wah, itu sudah artinya sudah melenceng dari makna menjadi raja, imam ya dan rasul itu. Nah, di sini kita siap terlibat penuh, artinya kita siap ya untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi, ya kita tetap melayani, ya kita tetap menjalankan tugas perutusan kita sampai selesai. Artinya tidak ada kata saya mundur di dalam pelayanan. Nah, ini tantangan kita sebagai umat beriman yang sudah mau terlibat di dalam pelayanan. Saya share screen lagi Bapak Ibu karena screen saya tadi nggak jalan. Ya, apakah ini sudah jalan screen-nya Bapak Ibu? Belum ada. Masih belum, Pak. Oke, ini belum muncul ya? Belum, Pak. Sebentar, ini kok lari ya? Sebentar Bapak Ibu. Tolong info Bapak Ibu kalau screen-nya belum muncul ya. Masih belum, Pak. Belum. Belum muncul? Nah, Belum, sudah Pak. muncul? Belum muncul ya? Sudah Pak. Pak, sudah Pak. Oh, sudah. Oke. Baik. Baik. Dan kedua, siap lebih menghayati hidup seperti Kristus. Artinya, siap ya diutus, siap dibentuk menjadi seperti Kristus. Nah, artinya kalau siap menghayati hidup seperti Kristus, ini tentu tidak mudah. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Yesus ketika berkarya, apakah dia diterima? Tidak. Yesus juga ditolak. Yesus juga dicemooh. Dan Yesus bahkan harus menderita, memikul salib sampai ke Golgota. Nah, inilah makna sakramen penguatan bagi kita. Ya, apakah saya sudah bertanggung jawab dalam gereja dan lebih siap menghadapi hidup seperti Kristus? Wow, bagi saya ini mudah diucapkan, sulit untuk pelaksanaannya Bapak Ibu. Nah, maka dalam buah sakramen penguatan itu apa? Satu, pencurahan Roh Kudus dalam kelimpahan seperti yang dikatakan, yang dikisahkan dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 tadi yang kita bacakan sampai ke ayat 4. Di mana pencurahan Roh Kudus ini kita berani untuk mewartakan Kristus yang telah disalibkan itu. Dan bagi mereka, salib itu adalah kehinaan, tapi bagi kita yang sudah menerima Roh Kudus, kita justru harus bangga, bahkan kita harus ya bangga dan juga mewartakan tentang salib itu. Nah, tentu Bapak Ibu juga sering mendapatkan cemoohan baik di sosial media mengenai salib, ya bahkan terakhir ini seorang anak muda ya menghina salib begitu luar biasa, akhirnya ditangkap juga kan. Nah, bagaimana juga mereka mengatakan bahwa salib itu sebagai gantungan dan lain sebagainya. Nah, bagi kita ya, kita siap menerima penghinaan seperti itu. Karena apa? Yesus juga sudah menerima penghinaan itu di kayu salib. Nah, kita di sini diajak pertumbuhan dan pendalaman rahmat baptis, menjadi anak Allah yang lebih sungguh, berani bersaksi tentang Kristus, dan membela iman dengan dan perbuatan. Artinya di sini tidak hanya dengan perkataan saja, tetapi dengan iman dan perbuatan.
Ya, artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak membela iman kita dengan berdebat. No. Ya, tapi kita lakukan dengan perbuatan. Ya, dengan sikap kita. Nah, inilah kita melakukan tugas apostolik untuk membangun gereja kita bersama-sama. Kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dan kita sudah dimaterai kekal. Artinya apa? Materai kekal sekali dibaptis, sekali sudah diterima sakramen penguatan, ya. Kita sudah diukir tanda rohani yang tak terhapuskan sebagai tanda bahwa Kristus telah memeteraikan kita sebagai saksinya. Jadi, andai kata ada orang yang misalnya murtad, yang pindah dari iman Katolik, dan materai itu tetap, ya, materai itu tetap pada dia. Namun dia sendiri menolak materai kekal itu. Nah, inilah kita harus menekankan ya kepada mengingatkan juga sebagai sesama pewarta, sebagai katekis bahwa kita sudah dimaterai kekal. Ya, sekali Katolik ya tetap Katolik gitu ya. Jangan berpaling ke lain hati. Nah, di sini nomor 4, penyempurnaan imamat umum. Ya, melalui sakramen penguatan ini juga menyempurnakan imamat umum. Artinya kita juga sebagai imam, raja tadi Bapak Ibu. Ya, kita diurapi oleh Roh Kudus. Nah, inilah buah-buah Roh Kudus. Nah, bagaimana administrasi sakramen penguatan? Sakramen penguatan adalah materai kekal diterima sekali dalam hidup. Dalam pelaksanaan penerimaan sakramen penguatan haruslah cermat. Jadi, yang boleh terima sakramen penguatan itu hanya satu kali. Sama dengan sakramen baptis. Tidak diterima berulang-ulang, kecuali Ekaristi. Ya, jadi materai kekal diterima sekali dalam hidup, dan pelaksanaan penerimaan sakramen penguatan itu harus cermat. Kalau dulu mungkin mereka melakukan sakramen penguatan itu ya hanya tambahan. Tidak. Sekarang kalau persiapan penguatan, saya pikir ya Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana untuk mempersiapkan calon penerima sakramen penguatan itu persiapannya sangat-sangat matang. Ya kan? Ya mereka dipersiapkan sedemikian rupa sehingga mereka siap menerima sakramen penguatan ketika uskup untuk datang memberikan sakramen penguatan itu. Nah, tentu perlu persiapan yang cermat. Nah, sudah dibaptis tentunya, belum menerima sakramen penguatan. Nah, ini perlu untuk di-screening oleh kita sebagai katekis. Ya, jangan sampai kecolongan, sampai kita tidak tahu. Karena banyak juga kadang-kadang umat yang tidak jujur. Ya, maka ini diingatkan kembali, karena pernah terjadi. Nah, umur minimal 12 tahun SMP tadi ya, untuk kategori sakramen penguatan. Dan siap pelajaran persiapan penguatan. Nah, kenapa umur minimal 12 tahun? Nah, di dalam Injil ini jelas ya, ketika Yesus hilang di Bait Allah pada usia 12 tahun. Nah, ini juga punya makna di dalam Alkitabiah, Bapak Ibu. Di mana usia 12 tahun bagi bangsa Yahudi, itu seseorang anak usia 12 tahun itu sudah dianggap sudah masuk usia akil balik. Artinya, dia sudah punya akal budi yang bisa digunakan. Dan bagi bangsa Yahudi, usia 12 tahun adalah usia untuk mereka mulai mencari guru Taurat, mencari guru agama, ya, untuk membimbing rohani mereka. Nah, maka ketika Yesus hilang di Bait Allah, dia bukannya tidak ikut rombongan pulang, tapi karena dia mencari guru, dia di sana dia berdiskusi bersama para imam ulama, ya. Nah, di situ mereka berdiskusi tentang keagamaan. Nah, Yesus hadir di situ. Nah, oleh karena itu kita juga perlu ikut pelajaran persiapan penguatan untuk mereka yang usia-usia demikian, supaya mereka bukan anak-anak lagi. Mereka sudah harus lebih kuat, iman mereka juga harus lebih diperteguh dengan usia demikian. Jadi mereka ini sudah bisa menggunakan akal budinya. Dan tentu di sini perlu ada sakramen tobat, menyelesaikan dosa-dosa yang pernah dilakukan ya sesudah dibaptis. Ya, kita tidak terlepas dari dosa ini. Ya, dosa-dosa. Maka kita sebagai kakek katekis pun diminta untuk lebih sering menerima sakramen pertobatan, Pak Ibu. Ya.
saya selalu diingatkan oleh pastor dalam retret atau dalam pertemuan, ya kita sebagai pewarta minimal itu 1 bulan 1 kali. Wow, ya. Jadi bila perlu setiap minggu. Ya karena kenapa? Saya pikir ada benarnya Bapak Ibu. Karena setiap hari saya juga jatuh dalam dosa. Nah di sini administrasi perlu mengisi formulir pendaftaran penguatan. Saya pikir ini administrasi lah ya, menyimpan baik-baik sertifikat penguatan untuk berbagai keperluan. Jangan sampai sertifikat ini nanti pada saat mau merit atau apa dibutuhkan hilang. Nah itu banyak juga terjadi. Akhirnya bikin lagi, duplikat lagi, cari lagi. Nah ini merepotkan. Nah, data penguatan harus dicatat dalam buku baptis ya supaya data-data itu tersimpan dengan baik. Apalagi sekarang ya mungkin lebih sudah sistem komputerisasi, sudah semuanya terkonektif. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Buah sakramen penguatan adalah pencurahan Roh Kudus seperti yang diberikan kepada para rasul pada hari Pentakosta dan pendalaman dalam rahmat baptis. Dan berakar dalam status sebagai anak-anak Allah, kita bisa berkata, ya Bapa atau Aba ya Bapa. Nah, ini yang luar biasa. Kata-kata ini ya sangat penuh kuasa Bapak Ibu. Banyak orang bersaksi karena menyebut Aba ya Bapa, bagi agama lain yang mendengarkan kata-kata ini, mereka bergetar. Kenapa? Kita menyebut nama Tuhan, bukan Tuhan yang tidak bisa dijangkau, tapi kita menyebut Tuhan dengan sebutan Aba ya Bapa. Artinya, Tuhan itu Bapa kita. Maka Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Cuman kadang-kadang saya pribadi pun kadang lupa menghayati doa Bapa kami itu. Artinya bahwa Bapa itu dekat, tidak jauh. Tidak usah harus kita berseru-seru dengan keras, mencari di tempat lain. Bapa itu ada di mulut kita, di hati kita. Nah inilah ya, banyak ya saudara-saudara kita yang ya kembali menjadi seorang Kristen, itu karena kata-kata ini penuh kuasa. Nah semakin disatukan dengan kuat bersama Kristus, karunia Roh Kudus semakin dilimpahkan dengan penuh. Dan kita semakin disempurnakan dalam ikatan dengan gereja. Ya, kita makin disempurnakan dalam ikatan gereja. Dan kita siap menjadi saksi Kristus. Ya, diberikan kekuatan khusus oleh Roh Kudus tadi. Menyebarkan iman, baik dengan kata maupun perbuatan sebagai saksi Kristus yang sejati. Berani mengakui Kristus. Berani malu akan salib Kristus. Nah ini. Kok berani malu? Memangnya kenapa? Yes. Banyak orang menghina tentang salib. Nah, kita sanggup tidak? Ya, malu. Sanggup tidak kita memikul salib Yesus? Mengakui saya seorang Katolik. Di depan umum juga saya ngakui saya seorang Katolik. Banyak orang Katolik ya ketika berdoa di depan umum atau bahkan di tempat umum tidak berani bikin tanda salib. Karena apa? Tidak enak sama teman-teman kita yang di luar, di samping kiri kanan saya, di meja-meja lain. Mereka tidak bukan orang Katolik. Jadi, apa yang mau kita saksikan tentang iman kita? Pertanyaan kan itu. Ya, saya pernah sempat marah seorang katekis ya ketika kita makan di kaki 5 Bapak Ibu. Saya ajak berdoa, mari kita berdoa makan. Ya, mereka jawab apa? Saya langsung doa Bapak Ibu saja. Saya tenang sekali saya berdoa. Tapi dia ngomong apa? Kalau saya cukup berdoa di hati saja. Ya tidak perlu bikin tanda salib. Itu saya marah besar Bapak Ibu. Pada saat itu saya masih muda. Jadi saya bilang, inilah saksi Kristus yang konkret. Ya, kalau kamu malu kepada tanda salib di depan umum, berarti Yesus juga malu mengakui kamu. Wah, dia marah juga pada saya. Ya, ini cerita masa lalu. Ya Bapak Ibu, ini jangan sampai ada terjadi. Ya, kita sebagai katekis masih ada yang punya kata-kata, saya tidak usah bikin tanda salib, saya doa di hati saja. No, saya sebagai Katolik, saya harus menunjukkan saya Katolik. Itu, Bapak Ibu, berani malu akan salib Kristus. Terima kasih, semoga kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan, ya, dan juga tadi sempat mental,
gara-gara internet yang kurang sempurna.